kita bertemu kembali dalam video pembelajaran kali ini. Saya akan membahas atau mengulas kembali mengenai materi kegiatan PAT yang akan dilaksanakan minggu depan. Perhatikan video kali ini supaya dalam menghadapi PAT yang akan dilaksanakan minggu depan lancar dan mempunyai nilai hasil yang maksimal. Kali ini materi PAT yaitu berkaitan dengan modul 8 dan modul 9. Letak wilayah Indonesia. Kita akan mempelajari mengenai letak geografis, letak astronomis, pengaruh dari letak geografis, dan pengaruh letak astronomis. Letak geografis. Letak geografis adalah letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Letak geografis biasanya dibatasi dengan berbagai komponen alam yang ada di bumi, misalnya benua, samudra, gunung, gurun. Berdasarkan letak geografisnya, Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Nah, perhatikan dalam peta, ada benua Asia dan benua Australia. Dan terletak di antara dua samudra Hindia dan samudra Pasifik. Batas wilayah Indonesia utara yaitu Malaysia, Singapura, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik. Batas selatan adalah Timor Leste, Samudra Hindia, Australia. Batas bagian barat Samudra Hindia. Bagian timur berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Berikutnya adalah letak astronomis. Apa itu letak astronomis? Letak astronomis adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah garis khayal yang melintang di permukaan bumi dari barat ke timur. Garis bujur adalah garis khayal yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Letak astronomis Indonesia itu berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Pengaruh letak geografis. Indonesia memiliki 3 iklim, yaitu iklim musim atau muson, iklim tropis, dan iklim laut. Indonesia memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Kedua musim ini dipengaruhi oleh pengaruh angin. Indonesia memiliki keragaman budaya. Itu juga berkaitan dengan letak geografis Indonesia. Indonesia banyak keanekaragaman budayanya, ada agama, suku, pakaian adat, tarian, dan masih banyak lagi. Wilayah Indonesia sangat strategis. Ya. Itu dilihat dari posisinya tadi, terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, benua Asia dan benua Australia, sehingga memudahkan untuk jalur perdagangan. Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang melimpah, yaitu keanekaragaman flora, keanekaragaman fauna yang belum tentu dimiliki oleh negara lain. Pengaruh letak astronomis. Indonesia memiliki iklim tropis.
ya, curah hujan tinggi, terdapat hutan hujan tropis yang luas, sinar matahari sepanjang tahun, kelembapan udara yang tinggi. Indonesia memiliki 3 daerah waktu. Yang pertama, waktu Indonesia bagian barat (WIB). Yang kedua, waktu Indonesia bagian tengah (WITA). Dan waktu Indonesia bagian timur (WIT). Saya ulangi lagi berkaitan dengan letak Indonesia. Yang pertama, letak geografis Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Yang kedua, letak astronomis Indonesia 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Berikut adalah kenampakan alam, daratan dan perairan. Daratan adalah bagian permukaan bumi yang secara tetap tidak tertutup oleh air. Contohnya, dataran rendah, dataran tinggi, gunung, pegunungan, dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan wilayah dataran yang luas dan relatif datar, terletak di ketinggian 300 sampai 600 meter. Dataran rendah memiliki ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Gunung merupakan wilayah yang memiliki ketinggian lebih dari 600 meter dari atas permukaan laut. Berikutnya, penampakan alam bentuk perairan. Suatu kumpulan, contoh samudra, danau, sungai, rawa-rawa. Samudra memiliki luas yang besar daripada laut, kedalamannya lebih dari 1000 meter. Danau, cekungan di darat yang sangat luas dan digenangi oleh air. Sungai merupakan aliran air yang mengalir dari dataran tinggi ke dataran rendah dan akhirnya bermuara di laut. Berikutnya adalah penampakan buatan. Contoh, bandara, pelabuhan, bendungan, taman kota. Taman dan hutan kota sering kita jumpai di kota-kota besar yang berfungsi untuk mengurangi polusi udara. Bandar udara atau biasa disebut dengan airport, tempat lepas landas dan mendarat kendaraan pesawat. Bendungan merupakan tempat penampungan air, biasanya dibuat dengan membendung sungai. Setelah mengenai penampakan alam, produk hasil kegiatan ekonomi hasil masyarakat. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memperoleh barang atau jasa. Kegiatan ekonomi dilakukan dengan tujuan agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dan mencapai kemakmuran hidupnya. Keberagaman kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh penampakan alam dan sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Oleh sebab itu, hasil dari kegiatan ekonomi masyarakat di setiap daerah pun berbeda-beda. Perbedaan produk hasil kegiatan ekonomi adalah potensi ekonomi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat suatu daerah.
Kita mengenal kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi dibedakan menjadi 3, yaitu kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan yang ketiga kegiatan konsumsi. Kegiatan ekonomi adalah, secara singkat, ekonomi berarti aturan rumah tangga, namun secara jelasnya bisa diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan orang di masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Apa itu kegiatan produksi? Produksi adalah kegiatan membuat, menghasilkan barang atau jasa. Contoh kegiatan produksi: penjahit membuat pakaian, tukang cukur rambut sedang melayani pelanggannya, membuat tempe dan tahu, membuat alat-alat elektronik. Yang kedua, kegiatan distribusi. Apa itu kegiatan distribusi? Ya, kegiatan mengantar atau menyalurkan barang dari produsen kepada pedagang atau langsung dari produsen kepada konsumen. Contohnya, pengantar koran, agen tiket, truk mengantar sayuran dari kebun ke pasar, truk mengangkut telur dari peternak ke pasar, dan masih banyak lagi. Kegiatan ekonomi yang ketiga yaitu kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan memakai atau menghabiskan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya, setiap orang membeli dan memakai pakaian. Orang yang sakit berobat ke rumah sakit memakai jasa dokter. Ahmad Rafi pergi ke sekolah naik becak. Romi sedang makan semangkuk mie ayam. Jenis-jenis usaha ekonomi. Berdasarkan cara pengelolaannya, kegiatan usaha yang dilakukan di masyarakat dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama, usaha perseorangan, dan yang kedua, usaha kelompok. Usaha perorangan, kelebihannya, pemilik dapat mengembangkan usahanya sesuai dengan keinginannya. Keuntungan yang diperoleh dapat dinikmati sendiri. Pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cepat. Usaha perorangan memiliki kekurangan, yaitu modal dan kemampuan terbatas, kreativitas usaha terbatas, risiko dan kerugian usaha ditanggung sendiri. Usaha perorangan, contohnya bengkel kecil, pemangkas rambut, rumah makan, toko kelontong, dan pedagang asongan. Usaha kelompok, kelebihannya modal lebih banyak karena berasal dari beberapa orang. Risiko dan kerugian usaha ditanggung bersama. Ide dan kemampuan usaha lebih banyak. Adapun kekurangan usaha kelompok, pengambilan keputusan harus sesuai dengan kesepakatan bersama. Keuntungan dibagi dengan pemilik modal lainnya. Kelangsungan usaha tidak menentu karena rawan perbedaan pendapat antar pemilik. Usaha kelompok, contohnya CP, firma, PT, dan koperasi. Demikian anak-anak video pembelajaran kali ini mengenai materi PAT IPS. Semoga dengan video kali ini kalian semakin jelas, kalian semakin paham, dan untuk pelaksanaan PAT semoga lebih lancar dan mempunyai nilai yang maksimal. Sampai bertemu kembali di video berikutnya.